Selamat datang di channel Novel Naton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan klik tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update novel terbaru dari channel ini. Novel Battle Through the Heavens Chapter 8. Tetua Misterius. Tanpa emosi meninggalkan aula utama, Xiao Yan yang frustrasi mengikuti rutinitas sehari-harinya dan perlahan naik ke puncak gunung di belakang bangunan klan. Duduk di puncak gunung, Xiao Yan dengan tenang menyaksikan gunung terjal yang jauh terselubung kabut. Di sana, di dalam kabut, ada pegunungan sihir binatang yang terkenal dari Jiama Empire. Hehe, kekuatan ah! Di dunia ini, tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak layak untuk dikorbankan. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak-injak kotoran. Dengan bahu yang melambai ke atas dan ke bawah, suara lelaki muda yang lembut dan menggema itu bergema di atas puncak gunung, memenuhi udara dengan kesedihan. Sambil menjambak rambutnya, Xiao Yan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya sampai ke dia di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari kejadian hari itu, suara Xiao Yan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiao Yan mengikrarkan sumpahnya, tawa aneh memasuki telinganya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia mengamati sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhenti mencari, aku di jarimu. Tepat ketika Xiao Yan berpikir bahwa itu dia berhalusinasi, tawa aneh itu terdengar lagi. Mata Xiao Yan berkontraksi dan tatapannya jatuh di cincin hitam tangan kanannya. Kamu berbicara? Bertahan hatinya berdebar-debar, Xiao Yan mencoba untuk menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kamu cukup tenang, tidak takut setengah mati. Dari ring, terdengar suara mengejek. Kamu siapa? Kenapa kamu di cincinku? Apa yang coba lakukan? Setelah menenangkan dirinya, Xiao Yan mengajukan pertanyaan penting. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, aku tidak akan membahayakan kamu. Hahaha, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Apa yang beruntung? Hehe, aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir. Kalau tidak aku mungkin masih tidur. Penawaran? Xiao Yan berkedip matanya kebingungan. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata yang mengerikan melompat keluar dari giginya dengan kesulitan. Doukiku menghilang, kau melakukan itu? Hehe, aku harus melakukan itu, nak jangan marah padaku. Kamu Xiao Yan mengumpat. Xiao Yan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah mungilnya penuh dengan kebiadaban, dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, dia merobek cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan segenap kekuatannya. Saat cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiao Yan akhirnya bersih. Buru-buru dia mencoba untuk menangkap cincin terbang tetapi cincin itu sudah melewati tebing, terjun bebas menuruni gunung. Menatap cincin menghilang ke dalam kabut, Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan tenang. Dia memukul dahinya, kesal, idiot itu terlalu sembrono, terlalu sembrono. Untuk menyadari bahwa itu pelakunya penghinaan selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia pakai, tidak mengherankan bahwa itu Xiao Yan bereaksi begitu kasar. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya dengan gemetar menunjuk benda di depannya. Di depan Xiao Yan adalah cincin hitam pekat, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah sosok berkerut transparan dari dalam cincinnya. Hehe, nak, kamu tidak perlu marah sekali kan? Aku hanya mengambil 3 tahun dari douki kamu. Tetua yang transparan tersenyum pada Xiao Yan yang terkejut. Mulut Xiao Yan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam ring, maka kamu harus tahu seberapa besar rasa sakit yang kamu sebabkan padaku sejak kamu mengambil doukiku kan. Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini,
kamu sudah dewasa kan? Apakah kamu berpikir bahwa itu 3 tahun lalu kamu akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiao Yan mengerutkan alisnya tetapi emosinya mulai tenang. Setelah kemarahan, sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiao Yan. Karena dia tahu mengapa doukinya menghilang, bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepas gelar pincang yang tak terhitung jumlahnya yang orang lain telah kenakan padanya, Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Tetua yang menjijikkan di depannya tidak terlihat sebagai an mengoceh seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah mereka menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkan kembali, yang satu lebih berharga. Dengan ringan memutar pergelangan tangannya, Xiao Yan menghela nafas panjang dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap di ring untuk mencuri douki aku. Jika itu masalahnya maka aku akan meminta kamu untuk menemukan pemilik baru, aku tidak bisa terus membesarkan kamu." Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang kuat sepertimu. Tetua mengelus jenggotnya, "Karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kamu memberi izin, aku tidak akan mengambil douki MU." Xiao Yan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apapun. Dia sudah memutuskan, terlepas dari apapun yang dikatakan si tetua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. "Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah kamu ingin dihormati oleh yang lain?" Meskipun Xiao Yan sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan yang lebih tua, hatinya mulai berdetak cepat ketika dia mendengar kata-kata itu. "Aku sudah tahu mengapa douki aku menghilang dan dengan bakat aku, mengapa aku membutuhkan kamu untuk menjadi kuat." Membiarkan napas kecil, Xiao Yan dengan lancar berkata. Dia tahu bahwa itu tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berhutang budi pada seseorang yang misterius, bukanlah langkah yang cerdas. "Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa itu kamu sudah berusia 15 tahun tapi douki hanya di 3 duan. Aku pikir aku mendengar bahwa itu upacara dewasa kamu adalah tahun depan kan? Apakah kamu berpikir bahwa itu dalam setahun, menggunakan bakat dan kerja keras kamu bisa mendapatkan 7 duan ki? Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat lusuh. Kamu ingin mengejar dan melampaui dia? Itu tidak akan mudah." Wajah tetua yang penuh keriput bercucuran seperti chrysanthemum. "Jika kamu tidak mengambil douki aku, apakah menurut kamu semua ini akan terjadi? Kamu tua FKR." Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiao Yan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiao Yan merasakan sedikit putus asa. Dalam situasi saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efek. Praktek douki membutuhkan fondasi yang kuat. Kembali ketika dia berumur 4 tahun, dia butuh 6 tahun untuk mencapai 9 duan douki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Menghela nafas dengan tertekan, Xiao Yan melirik tetua sok tahu. Tepi mulutnya melengkung dan dia bertanya, "Apakah kamu punya solusi?" "Mungkin." Tetua itu menjawab dengan tidak jelas. "Jika kamu membantu aku mencapai 7 duan ki hanya dalam 1 tahun maka aku akan memaafkan kamu karena telah mengambil douki aku selama 3 tahun. Bagaimana itu?" Xiao Yan bertanya. "Hehe, anak kecil yang penuh harap. Jika kamu tidak dapat membantu aku, mengapa aku harus membuat kamu, seseorang tidak berguna, di sisi aku? Kamu harus mencari orang lain yang tidak beruntung." Xiao Yan tahu bahwa itu tetua transparan tidak dapat secara acak mengambil douki dari orang lain sehingga dia tahu bahwa itu dia memiliki beberapa pengaruh dalam negosiasi. "Kamu bahkan tidak dekat dengan seorang pemuda berusia 15 tahun. Sepertinya 3 tahun ini sangat membantu kamu tumbuh banyak. Apakah rencanaku menjadi bumerang?" Melihat Xiao Yan yang cerdik, si tetua berhenti dan kemudian dengan tercengang menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan ringan berkata, "Jika kamu ingin aku menjaga kamu di sisi aku maka kamu setidaknya harus memiliki beberapa ketulusan yang benar." Benar-benar bocah yang tajam. Baiklah, bagaimanapun juga, aku butuh bantuanmu." Tanpa pilihan lain, si tetua mengangguk dan perlahan turun ke tanah. Setelah memeriksa Xiao Yan untuk sementara waktu, senyuman berbahaya menyebar di wajahnya.
Tapi segera setelah itu muncul, itu pergi dan sesepuh merenungkan sejenak sebelum mau bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang alkemis?